Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tak peduli kedudukan kita di dunia ini sebagai siapa, status sosial kita ini sebagai apa dan sebagai siapa, kita semua adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi wajib hukumnya bagi kita semua untuk bertolabul ilmi. Nah, serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salikin yaitu orang-orang yang berniat atau beritikad menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani ya, atau salikin gitu. Tapi kalau murodin atau murod atau majdubun gitu ya, majdub itu adalah orang-orang yang dikehendaki Allah atau orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perbedaannya. Kalau murodin itu diberi kemudahan gitu, tapi kalau salikin itu ya harus berjuang lebih keras lagi, karena memang ibaratnya itu ya orang awam yang ingin bertolabul ilmi, ilmu tasawuf, ingin sampai kepada Allah dengan tekad dan niat hatinya sendiri. Kalau orang murodin itu Allah yang menghendaki orang tersebut untuk sampai kepada Allah gitu, sehingga diberi kemudahan ya kalau murodin. Kalau salikin banyak perjuangan, tapi secara syariat itulah yang bagus gitu, karena dirinya yang menginginkan gitu. Artinya kan berarti punya niat yang suci, punya niat yang tulus gitu. Sementara murodin ini Allah yang menginginkan, berarti memang hatinya telah diridhoi oleh Allah. Dua-duanya bagus, namun secara syariat salikinlah yang bagus ya. Tapi kalau dalam pandangan Allah ya murodin dan salikin sama, bagus semua. Intinya yang penting niat awal dengan tujuan akhir itu kita sama, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah akan sampai semuanya ya, saya doakan. Nah baik, kemarin kita telah membahas tentang zikir fana, tentang bagaimana mencapai maqam musyahadah. Nah itu adalah repost video-video yang sudah saya upload di bulan-bulan lalu. Tapi karena awal-awal itu subscribernya hanya orang-orang mungkin dari thoriqoh yang sama gitu kan, dan makin kesini makin banyak subscribernya, makanya saya ulang gitu. Bisa saja kan selain para salikin atau para arifin, ada juga orang
orang awam yang ingin mengetahui gitu. Jadi saya ulang lagi gitu ya. Tapi bagi yang benar-benar ingin belajar dari awal, silahkan simak video konten YouTube saya itu yang mulai dari tahun 2021 yang tentang spiritualitas gitu ya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang apa yang disembunyikan hati akan terlihat jejak di wajahnya ya. Jadi jejaknya di wajah itu misalkan orang yang iri hati, iri dengki ya mungkin wajahnya itu sering masam, sering suram, sering cemberut misalkan. Tapi kalau misalkan orang yang bahagia, yang penuh rasa syukur, banyak senyumnya, banyak ketenangannya, terus juga banyak ibaratnya tidak mudah ke trigger oleh suatu masalah apapun gitu ya. Dan kemarin sudah dibahas, ini hanya tambahan saja. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kajian ke-29 masih kitab Al-Hikam ya. Perbedaan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti keberadaan alam dan orang yang menjadikan alam sebagai bukti keberadaan Allah. Nah, jadi perbedaannya ya. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang menyatakan bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam adalah orang yang telah mengenal Al-Haq atau Allah dengan kepatutannya. Karena itulah ia menetapkan keberadaan alam ini dari keberadaan pangkal atau zat yang membuatnya ada, yaitu Allah ya. Sementara itu, yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah orang yang belum sampai kepadanya. Sebab sejak kapan Allah itu gaib, sehingga dia harus dibuktikan dengan wujud alam, dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta ini harus menjadi pengantar menujunya. Nah, itulah ininya ya, kata-kata hikmah dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan sekarang Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu Grand Syekh di Universitas Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan dari kata hikmah tersebut ya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah ada dua golongan, yaitu murad atau yang dikehendaki Allah, atau majdub yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya, dan murid yang menghendaki Allah, atau salik yang meniti jalan menuju Allah. Para murad atau majdub adalah ahli syuhud atau ahli musyahadah ya. Adapun para murid atau salik, perjalanan mereka menuju Tuhan masih terhalang akibat pandangan mereka terhadap dunia dan alam semesta. Di mata mereka, semesta teramat lahir, sedangkan Allah itu gaib. Mereka tidak melihatnya. Karena itu, mereka berdalil bahwa wujud alam semesta ini membuktikan wujud Allah. Sementara itu, para murad atau majdub, mereka langsung didekati Allah dengan wajahnya yang mulia. Allah akan mengenalkan dirinya kepada mereka. Karena itu, mereka pun akan mengenalinya. Semua makhluk dan alam semesta akan hilang dari pandangan mereka karena mereka berdalil bahwa wujud Allah adalah bukti dari wujud semesta. Mereka itulah kaum arif. Mereka termasuk orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya. Namun, karena sikap istiqomah mereka terhadap kondisi mereka, tanda didekatkannya mereka kepada Allah atau jazab tidak tampak pada diri mereka.
Oleh sebab itu, ada yang mengatakan akhir perjalanan seorang salik adalah awal perjalanan seorang majdub. Manusia yang paling kuat jadabnya adalah para nabi dan para rasul. Inilah perbedaan antara dua kelompok tersebut. Nah, jadi di sini sudah diterangkan bahwa perbedaan antara salikin dengan murodun atau majdubun ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal sebagai kata pembuka gitu. Jadi kalau ada dua golongan gitu, ada golongan salik atau murid dan juga golongan murod atau majdub. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dikehendaki atau ditarik Allah untuk didekatkan atau untuk mengenal Allah gitu, sehingga diberi kemudahan. Nah, contohnya itu misalkan nih, perjalanannya seorang majdub adalah akhir perjalanan seorang salik. Jadi kalau majdub itu dari atas dulu, tapi sementara kalau salik dari bawah, kalau majdub sama murod itu dari atas gitu. Jadi mengenal dulu, baru meniti ilmu-ilmunya sambil berjalan, sambil istiqomah mempelajari tholabul ilmi ataupun mengamalkan amal soleh gitu ya. Tapi mereka itu didahulukan untuk mengenal Allah. Sementara seorang salik ini butuh perjuangan yang sangat-sangat keras, karena memang keterhalangan mereka dari melihat Allah dari awal gitu ya. Bagaimana tidak terhalang, justru mereka beritikad dan berniat sendiri untuk bisa mengenal Allah. Berarti kan dengan tholabul ilmi, berarti kan ilmunya harus banyak dulu dan amal solehnya pun harus banyak dulu. Walaupun pada hakikatnya ma'rifat Allah itu tidak ada kaitannya dengan amal kita, tapi syariatnya dengan amal soleh itulah kita berjalan menuju Allah gitu loh ya. Bisa dipahami ya. Jadi seorang salik di bawah, seorang majdub itu di atas. Jadi nanti mereka itu bisa bertemu di tengah-tengah gitu. Ini tentang perjalanan ruhani. Tampung saja dulu ilmunya, jika belum mengerti, nanti kalau sudah sampai dan akan mengerti, dan seorang majdub pun insya Allah akan mengerti tentang hal ini, karena mereka memang didahulukan untuk mengenal Allah dulu gitu. Jadi mengenal Allah dulu, baru dia banyak mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi diperketat lagi gitu ininya, amal solehnya itu serta ilmunya. Padahal secara musyahadah beliau-beliau ini orang yang sudah mengenal duluan gitu. Tapi kan kita mengenal saja tidak cukup gitu kan. Hanya mengenal saja, tetap namanya kita hidup di dunia, kita itu wajib bertholabul ilmi. Makanya perjalanan seorang majdub itu pasti begini, turun. Seorang salik itu naik menuju Allah dari syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Tapi kalau majdub itu dari makrifat, hakikat, baru thariqah ke syariat gitu. Tapi walaupun begitu tetap kita mengerjakan amal soleh itu ya dari kecil ya, namanya Islam gitu. Kita tentu tidak hanya sekedar Islam KTP saja gitu, tapi ini ibaratnya ilmunya seperti itu. Nanti akan mengerti sendiri. Kalau belum mengerti, tampung saja ilmu seluas-luasnya, sami'na wa ta'na saja dulu. Insya Allah nanti kalau belum paham, diulang-ulang atau diputar ulang videonya, insya Allah putaran ke-1 belum mengerti, kedua belum mengerti, ketiga akan mengerti. Kalau masih belum, ikuti saja, karena memang kecerdasan spiritual tiap insan itu kan berbeda-beda ya. Jadi harus sabar gitu, harus sabar. Kalau orang dari awal bicara semuanya langsung mengerti, ya berarti itu akan berpotensi menjadi seorang mursyid, biasanya begitu gitu. Makanya kalau misalkan belum paham atau belum mengerti, kadang-kadang kan suka ada ya yang komentar misalkan, "Iya ilmu naon sih?" gitu, tapi kayaknya baru denger kok ada ya ilmu begini gitu. Kadang suka denger ya teman jamaah yang komplain seperti itu. Ini ilmu apa sih gitu, ini ilmu apa ya, kok baru denger, kok baru ada ilmu seperti ini gitu, ilmu apaannya, ilmu naonnya, karang ngadenge gitu. Kadang-kadang suka begitu. Nah tapi mereka itu dengan ketidakpahamannya itu malah nggak mau belajar gitu loh, karena tidak mengerti gitu. Nah yang bagus itu paham tidak paham, paham belum paham, kita ikuti saja gitu. Nanti hidayah pemahaman itu biasanya akan menyusul gitu. Kadang-kadang kita belajar ilmu 1 tahun, nu ngerti, nggak ada yang ngerti misalkan. Tapi karena keistiqomahan kita mau bertholabul ilmi,
Allah itu bisa memberikan hidayah sekaligus. Apa yang kita pelajari dari 1 tahun ke belakang itu, tiba-tiba di tahun ketiga bisa das gitu, mengerti semuanya sekaligus gitu. Ada yang seperti itu, makanya bersabarlah dan tawakal aja ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Orang yang menggunakan Allah sebagai dalil wujud alam akan mengenal Allah sebagai wujud yang wajib. Dengan kata lain, wujud itu milik Allah semesta. Milik Allah semata, maaf ya. Adapun benda-benda yang hadis atau baru aslinya tidak berwujud. Oleh karena itu, mereka menetapkan bahwa semua yang hadis berasal dari wujud asal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa wujud makhluk bersumber dari wujud Khalik yang tampak pada diri makhluk. Jika tidak, makhluk itu tidak akan ada. Demikian menurut pandangan ahli syuhud atau ahli musyahadah. Syuhud dengan zuhud beda ya. Jadi jangan sampai salah dengar gitu. Syuhud itu asal kata dari musyahadah gitu. Tapi kalau zuhud itu orang-orang yang menanggalkan hubu dunia atau yang menanggalkan hawa nafsu duniawi di dalam hatinya. Tapi ini syuhud atau musyahadah ya. Ahli saksi, maksudnya ahli melihat Allah gitu. Berbeda halnya dengan orang yang menggunakan alam untuk membuktikan wujud Allah. Ia menggunakan sesuatu yang tidak diketahui atau majhul sebagai dalil untuk membuktikan perkara yang sudah diketahui atau maklum. Menggunakan ketiadaan atau adam untuk membuktikan keberadaan atau wujud. Atau menggunakan perkara yang tersembunyi atau khafi untuk membuktikan hal yang lahir dan yang nyata. Hal itu dikarenakan adanya hijab pada diri orang tersebut, sehingga ia lebih suka menelusuri sebab-sebab daripada mencari sang pembuat sebab. Sejak kapan Allah itu gaib sehingga dia harus dibuktikan dengan sesuatu yang hadir? Sejak kapan Allah jauh sehingga alam semesta inilah yang akan mendekatkan kita kepadanya? Padahal alam semesta ini tadinya tidak berwujud. Demikian pertanyaan yang diajukan para ahli syuhud. Sementara itu, orang-orang mahjub yang terhalang darinya menjadikan alam semesta sebagai bukti wujud Allah. Mereka terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu kaum awam dan para salik yang belum mencapai makom ahli syuhud atau yang belum mencapai makom musyahadah. Nah, di sini kan Allah itu nyata ya. Jadi Allah itu gaib bagi yang terhalang atau bagi mahjubun yang masih keterhalangan dari melihat Allah karena silaunya duniawi atau karena keadaan duniawi ini, sehingga mereka belum bisa melihat Allah gitu secara batiniah ya. Nah, terus di sini kenapa para ahli syuhud atau para ahli yang melihat Allah itu, para ahli syuhud itu melihat Allah itu lebih nyata daripada alam dunia? Karena ketajaman hatinya diberikan anugerah oleh Allah dalam melihat Allah, dalam mengenal Allah, sehingga mereka itu lebih nyata. Jadi kalau misalkan seorang arif atau seorang majdub, mereka melihat dunia ini fana gitu. Jadi misalkan nih kita melihat pohon atau melihat lukisan gitu di dinding gitu. Tiba-tiba kalau kita melihat lukisan itu tiba-tiba lenyap gitu. Jadi lukisan itu lenyap kayak semacam putih semua atau misalkan tanpa warna tapi enggak ada gitu. Apa yang kita lihat tidak ada. Lalu tiba-tiba muncul putih atau ada aura seperti kristal gitu, atau mungkin yang seperti lampu kilatan cahaya misalkan. Atau misalkan ada juga melihat itu tiba-tiba muncul lagi lukisannya dan disertai dengan cahaya. Ada yang seperti itu. Jadi kualitas kualitas majdub atau kualitas murodun atau kualitas arifin pun berbeda-beda kualitas ketajaman ruhaninya gitu. Jadi tergantung kadar ruhaninya. Ada yang misalkan kalau lagi tajam
Misalkan begitu fana tiada jadi langsung muncul cahaya gitu, atau misalkan kadang-kadang hanya hilang tiada tapi hanya putih saja gitu ya. Itu biasanya tergantung kadarnya itu naik turun enggaknya gitu. Jadi posisi majdubna itu ada di mana gitu, apa misalkan dia sedang naik atau sedang turun gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan Allah itu lebih nyata bagi orang arif, ya tidak bisa dikatakan musyrik juga. Yang penting bagi seorang arif pun jangan terlalu digembor-gemborkan kepada orang non salikin gitu. Kalau misalkan kita lihat dulu lingkungannya, ini lingkungan mana, apakah lingkungan orang awam, banyak orang awam yang tidak mengerti, jadi nggak usah lah diucap-ucapkan sama orang yang nggak mengerti, pasti orang itu akan menganggap kita musyrik. Jadi sebaiknya ketika misalkan ada pandangan seperti itu, kan kalau orang arif itu kan kalau tidak sedang fanaul fana, ya artinya ketika tidak sedang fana banget dirinya gitu, biasanya kan kita masih normal gitu kan. Jadi kalaupun melihat, ya udah misalkan keceplosan nyebut Allah gitu, misalkan ada yang nanya lagi apa, enggak, lagi zikir aja, keceplosan gitu aja. Jadi merendah aja, jadi nggak perlu ibaratnya tuh misalkan aku melihat ini gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada yang begitu, padahal kondisi dirinya itu dia ada gitu. Jadi kalau misalkan kondisi badan kita sedang ada, tidak perlu disebut-sebutkan. Nah, bahwa ketahuilah belajar tasawuf itu selain belajar tentang ilmu mengenal Allah, juga kita tentang tata krama gitu. Bagaimana caranya kita menjaga kerukunan di dalam lingkungan gitu loh. Jangan sampai gara-gara menyebut Allah atau melihat Allah itu menjadi perkara gitu. Terus bisa loh, kok Neng Eva di sini ngobrol di sini? Ya karena memang saya lagi membahas gitu. Saya di sini lagi membahas, ibaratnya kita sama-sama belajar. Saya tidak merasa diri saya ngajarin siapapun gitu kan, tapi kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi ada tempatnya gitu. Kalau mau ngebahas tentang Allah itu ada tempatnya gitu. Makanya kenapa di YouTube di bawahnya itu ada tagnya itu banyak tentang Allah Ahad, Toriko, Hakikat, Makrifat gitu kan, Al-Hikam, Islam, terus misalkan ada lagi Tazkiyatun Nafs atau tasawuf gitu, sehingga biar orang-orang yang melihat itu orang yang membutuhkannya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita tidak sedang fanaul fana, artinya badan kita ada, kalau ada penampakan nurullah itu tak perlu disebut-sebutkan. Selama kita sadar maka kendalikanlah gitu. Kecuali sedang fana, dirinya nggak ada, yaitu udah lain cerita gitu ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga bisa difahami, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukron jazilan.